Oke, selamat datang di Freedom Cuan. Kali ini kita akan membahas composite secara daily. Seperti biasa, sudah saya tekankan berulang kali bahwa kalau dia masih ada di kotak kuning ini berarti masih oke banget dari IHSG sendiri. Nah, 3 candle hari ini, jadi hari ini Jumat dan hari Kamis itu bahwa IHSG itu bergerak di area gap. Jadi di sini ada gap pertama, lalu ada gap juga kedua di atas. Biasanya area gap itu merupakan area yang krusial, di mana yang tadinya dia menjadi resisten, kemudian dia sekarang sudah bermain di area gap. Nah, ini merupakan area yang cukup berat untuk dia mau naik ke atas. Cuman sisi positifnya adalah di suatu saat, misalnya besok atau lusa atau minggu depan ada dia naik ke atas, area gap ini bisa menjadi support yang very strong atau sangat kuat, di mana ada chance untuk dia menutup area gap yang kedua, yaitu di area sini sekitar 7.200 lah, 7195. Nah, kali ini kita membahas saham yang cukup fenomenal, yaitu saham Doit, Delta Dunia Makmur. Kenapa dia itu ARB 2 hari berturut-turut? Bahkan hari ini dia langsung open ARB. Jadi teman-teman nggak bisa keluar, nggak bisa cut loss, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hapus dulu, kita bersihin chartnya. Kalau dari chartnya itu Doit itu emang lagi gak kuat untuk break resisten di area sini. Jadi di sini ada resisten yang secara candle emang udah kurang-kurang bagus sih, dimana pada perdagangan hari Kamis dia itu udah membentuk candle doji. Doji itu bisa menjadi suatu indikator, salah satu ya, tapi bukan berarti kalau ada doji berarti pembalikan arah, enggak. Tapi doji itu bisa salah satu indikator kalau akan terjadi pembalikan arah. Jadi di sini ada doji, terus juga kalau teman-teman perhatiin itu ekor dari dia kan doji di 585 ya. Ekornya ke atas itu lebih besar daripada ekornya ke bawah. Jadi gambarnya. Jadi ekornya ke atas itu kan 585 ke 615. Sementara kalau ke bawah itu dari 585 cuman sampai ke 570. Lebih panjang yang atas, lebih rendah yang bawah. Artinya lebih banyak seller daripada buyer. Dengan doji dan juga ada resisten. Di sini juga emas stokastiknya berpotongan, dead cross. Ya, 3 alasan tersebut ya membuat untuk dia wajar untuk pembalikan arah. Jadi kalau secara teknikal emang dia itu lagi ada pembalikan arah. Supportnya di sekitar area 495, 480 bahkan. 490 sampai 480 merupakan area support. Yang dimana kalau misalnya besok dia ARB lagi, buat teman-teman yang mau beli itu boleh banget untuk beli di area sini. Tapi yang menjadi problem adalah kalau dia sampai break lagi area bawah sini, katakanlah besok masih open langsung ARB, better untuk jangan dibeli sih, karena beresiko banget. Ada potensi untuk menguji ke 375 gitu ya. Nah, itu secara teknikal kenapa saham Doit itu kurang menarik. Jelek lah dalam tanda kutip. Lalu ada sentimen dari global juga kenapa saham Doit itu kurang menarik. Jadi kita baca dulu dari berita bagusnya dulu ya. Aduh, banyak iklannya. Saya close-closein dulu. Ini nggak bisa di-close ya? Oke. Oke. Nah, produksi di Australia terdampak banjir. Jadi kalau kita baca dulu dari awal kisah, jadi kita biar urut ya. Tanggal 12 Mei 2022, ini beritanya keluarnya tanggal segitu, tapi mungkin tekan kontraknya itu udah beberapa hari sebelumnya, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan gitu ya. Karena kan berita tuh ya terakhir lah keluarnya.
Kalau kita baca PT Delta Dunia Makmur Tbk Doit melalui anak perusahaannya Buma akan segera memulai penambangan baru di Australia. Penambangan ini dilakukan oleh Buma Australia. Oke, penambangan baru di Australia. Sudah bahwa proyek batubara itu bernilai 320 juta AUD. Mungkin itu mata uang Australia. Jadi dolar Australia kalau pakai asumsi kursnya itu sama dengan 10.000 berarti sekitar 3,22 triliun. Jadi dia akan membuat kontrak terletak 25 km timur laut dari kota Moranbah, bla 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 gitu ya. Jadi udah ada teken kontraknya. Nah, dari berita ini merupakan berita yang bagus, berita yang good banget karena bisa membuka atau kerjasama dengan negara lain, ekspansi. Jadi bukan di negara sendiri aja. Kalau kita lihat dari INDI, kita ngeliat dari PTBA itu kan rata-rata di dalam negeri. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Ini dia bekerja sama dengan luar negeri, yaitu di Australia. Nah, ini merupakan oke banget karena secara nggak langsung akan membuat laporan keuangannya menjadi lebih bagus. Karena kan story-nya atau cerita ke depannya tuh, prospek ke depannya cerah gitu. It's really good gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah belakangan ini Australia itu dilanda banjir. Nah, jadi ini tanggal 2 bulan Maret itu udah mulai banjir gitu ya. Australia dilanda banjir terburuk dalam satu dekade. Puluhan ribuan orang, berarti lebih dari 10.000 ya, mengungsi. Kita baca beritanya, puluhan ribu orang diperintahkan untuk mengungsi dari rumah Merdeka pada Selasa. Oke, ratusan orang diminta bersiap untuk melarikan diri, bla 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 bla, penduduk mayat. Oke, intinya itu, ada banjir, ada 40.000 orang yang diperintahkan untuk mengungsi, 300.000 lainnya ada peringatan evakuasi, 9 dari 10 orang dijatuhkan kematian, dilaporkan, oke. Nah, that's it. Lalu kita baca news lagi, produksi di Australia terdampak banjir, simak ulasan rekomendasi. Hujan ekstrim yang terjadi di Australia telah mengakibatkan terjadinya banjir, khususnya di wilayah timur seperti Queensland. Imbas dari hal tersebut, produksi PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT yang memiliki tambang di Australia yang tadi kita udah bahas itu akan terdampak. Dampaknya pasti negatif. Nah, dengan faktor cuaca tersebut akan membuat produksi batubara DOIT pada tahun ini akan terpangkas. Secara spesifik itu paling enggak di kuartal 1 ya. Ya mungkin nanti banjirnya bakal pulih kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bakal digenjot keras-kerasan. Tapi at least kuartal 1 pasti menurun. Ya nggak pasti sih, karena kan laporan keuangannya belum keluar. Tapi ekspektasi market jadinya jelek. Market jadi punya ekspektasi bahwa akan jelek nih, dalam tanda kutip ya, akan kurang bagus di kuartal 1 ini. Makanya orang-orang yang udah punya saham DOIT gitu ya, dibuang dulu deh, di take profit. Kalau pada belinya di atas ya udah cut loss aja deh gitu. Nah, adapun kedua tambang ini 39,4% dari keseluruhan. Oke. Namun proyeksi pendapatan masih cenderung di bawah guideline. Nah, jadi pada intinya adalah saham DOIT ini di saat dia naik cukup signifikan dari area bottom sini ya, dari area 200-an. Itu I'm sure sebelum berita-berita pada keluar kalau ada taken kontrak pasti ya udah ada lah orang dalam atau apa atau orang dari si perusahaan yang kerja di DOIT or anything lah. Kabar-kabar burung itu pasti udah ada kalau dia emang bakal ada taken kontrak. Apakah itu ibaratnya curang kok kita nggak tahu kok berita nggak ada bla 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 yang nggak curang juga sih itu namanya privilege lah mereka tahu lebih dulu. Makanya itulah mempermudah kita itu menggunakan yang namanya teknikal. Jadi misalnya ada saham naik nih, ada teknikalnya rally, volumenya gede, terus
kok dia turun ya? Sorry, kok dia nggak ada berita bagus ya, tapi kok naik ya? Dengan teknikal yang oke, ya udahlah kita beli aja lah tanpa harus ada berita. Nah, ntar kita lihat seminggu, 2 minggu, sebulan, oh ternyata ada berita bagus. Makanya ada istilah buy on rumor and sell on news. Jadi ini salah satunya. Nah, dia di sini naik buat double bottom, continuation, balik lagi naik ke atas, tapi ini kena resist. Nah, jadi orang itu punya ekspektasi yang gede karena kan earnings-nya bakal bertambah. Kalau nggak salah ini perusahaan tambang pertama yang ekspansi di luar negeri. Kalau nggak salah, kalau salah bisa komen di bawah. Jadi gitu, kuartal 1 ada kabar burung lagi. Tapi ini kabar burung ya, nggak tahu juga. Saya ngelihat juga waktu kemarin Om Ben live Instagram gitu, ada yang nge-record di YouTube ketik aja Doit, saham Doit, Om Ben gitu ya. Itu katanya juga ada yang bilang kalau net profitnya jadi nol gitu. Yang tadinya net profitnya bagus, jadi kan dari minus lalu jadi positif, dari minus gede jadi positif. Itu balik lagi jadi nol, jadi BP gara-gara kuartal 1 tadi banjir itu. Kita nggak ada yang tahu, tapi kita hanya bereaksi. Buat teman-teman yang udah nyangkut di atas, ya it's time ya kalau besok. Kuncinya itu kalau menurut saya tuh besok ya. Jadi kalau 480, 490 dia besok masih open ARB, ya ya udah, wassalam gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau beli saham-saham batubara kayak gini, ini merupakan tipe saham yang high risk high return. Kenapa saya bilang high risk high return? Pasti kan ada pertanyaan. Loh, tapi kan harga batubaranya gede, sekarang udah di harga 400 kok. Sementara kan saham-saham batubara di Indonesia itu belum pada naiknya itu belum membentuk new high, belum pada all time high gitu kan. Misalnya kayak contoh Indi. Sorry. Ini contoh aja ya. Contoh Indi kan all time high-nya di 5.550 kok. Sementara kan sekarang harga batu baranya di 400. Udah naik signifikan. 2021 kan harganya 200, 2 kali lipat. Sementara saham-saham di Indonesia yang emiten batu bara dia belum memecahkan rekor harga tertingginya gitu ya. Itu kan spekulasi-spekulasi kalian. Cuman kenapa saya bilang ini investasi yang high risk high return dari saham batubara? Jawaban saya simpel, benar bahwa batubara itu lagi mahal bla bla bla. Tapi kan harus diingat harga batubara itu naik bukan karena demand-nya yang banyak, tapi karena supply-nya yang terganggu. Jadi bukan karena permintaan orang banyak gitu, tapi karena supply-nya, produsennya yang terganggu, yaitu Rusia. Karena kan Rusia salah satu pabrik batu bara gitu, top 5 lah di dunia. Karena lagi perang gini-gini banyak yang ngebanet. Nah, akhirnya ya berimbas lah karena orang, wah Rusia lagi dibanet, ya udah kita cari deh batu bara di mana, ya salah satunya Indonesia gitu ya. Cuman kalau tiba-tiba ada berita nanti Rusia damai, Ukraina damai, saya yakin pasti akan ada panic selling. Akan bisa jadi itu menjadi akhir dari naiknya harga saham emiten batubara, sektor batubara di Indonesia. Indi, PTBA, Doit, ITMG, ABMM dan lain-lain. Gitu kalau dari saya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli batubara boleh high risk high return. Kalau misalnya yang nggak mau resiko tinggi bisa cari saham yang sektor lain yang tidak ada berkaitan sama global. Jadi gitu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe, join Telegram kita t.me/freedom cuan atau cek deskripsi, di situ ada linknya, tinggal diklik aja. Karena kenapa? Karena kita di Freedom Cuan itu oke lah intinya. Bisa sharing-sharing dan lebih update. Kalau di YouTube ini kan paling satu hari satu video, kan juga komunikasi satu arah. Saya bikin video ya paling kalian bisa komen, saya bisa balas, just it gitu. Kalau di Telegram itu punya leluasa, kita bisa diskusi, bisa ngobrol bareng gitu, bisa curhat juga bisa. Ada supportive team gitu, support team, dan it's good banget. Jadi gitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian semua kalau ada mau video-video yang mau dibahas, entah emiten apa dan lain sebagainya, it's okay.
tinggal komen aja. Jadi itu aja. Thank you semua yang udah nonton sampai habis and see you next video.